Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurumayanti, mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri 24 Kaur dan sebagai mahasiswa IAIN Curug Batch 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Anak-anakku sekalian, baiklah hari ini kita kembali belajar dengan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang surah Al-Falaq. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibu minta kepada anak kami Jumatul Aini untuk memimpin doanya. Silakan, Nak. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Rabbi Zidni ilman warzuqni Amin. Amin. Baik, terima kasih pada anak-anakku. Semoga kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kemudahan dan dilindungi untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Anak-anakku sekalian, kita ikuti Ibu untuk membacakan surat Al-Kautsar. Mari ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Kautsar. Wasalli li rabbika wanhar. Syani'aka wal abtar. Baik, anak-anakku, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Nelmi hadir. Hadir, Bu. Cucu Arianti hadir. Hadir, Bu. Siti Idaroni hadir. Hadir. Nah, baik, alhamdulillah anak-anakku semua hadir semua pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang mengetahui Al-Quran surah Al-Falaq. Nah, setelah belajar Al-Quran surah Al-Falaq ini, anak-anak semuanya diharapkan dapat memahami apa itu Al-Falaq dan kemudian menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Falaq ini. Siap belajar anak-anak? Ya, Bu. Di sini anak-anak sudah ada yang tahu tentang surah Al-Falaq. Sebelum kita mulai, dijelaskan apa itu surah Al-Falaq? Belum tahu, Bu. Jadi surah Al-Falaq itu yaitu penguasa subuh. Baik anak-anak, di sini saya akan tampilkan materi tentang surah Al-Falaq. Tunggu bentar ya, Nak. Ya, Bu. Kelihatan apa enggak, Nak? Kelihatan, Bu. Baik. Mari kita lihat di depan bersama-sama.
Itu tentang kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, kompetensi dasarnya 3.6 yaitu mengetahui Al-Quran, surah Al-Falaq, Al-Ma'un, dan Al-Fil dengan baik dan benar, dan tempat bermain. Kemudian tujuan pelajaran ini yaitu siswa dapat memahami Al-Quran, surah Al-Falaq. Terus siswa dapat menyimpulkan makna yang terkandung di dalam arti Al-Quran, surah Al-Falaq. Terus siswa dapat menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Falaq. Mari kita baca bersama-sama, yaitu Al-Quran surah Al-Falaq. Ya, ikuti, kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasatil 'uqad wa min hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Nah, itu tadi tentang Quran surah Al-Falaq. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu artinya. Terus di sini ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Kemudian Mil sarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, tadi surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, di dalam surah Al-Falaq ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha menguasai subuh. Al-Falaq, maksudnya Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Tuhan yang Maha Esa dan terpelihara dari kejahatan. Nah, Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Nah, apabila kita membaca Al-Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari kejahatan. Nah, demikianlah Al-Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah tempat berlindung.
Itulah tadi bunyi ataupun bacaan surah Al-Falaq, yaitu dari berapa jumlahnya tadi, yaitu 1 sampai 5 ayat. Baik. 5 ayat, Ya, Bu. baik anak-anakku semua sudah paham semua kan tentang Al-Quran surah Al-Falaq ini tadi? Bu. Ya, Bu. Baik, kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan kasih tugas pada anak-anakku. Ibu bentuk dalam 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok kedua. Kelompok 1 ketuanya Ibu Jumatul Aini ya. Nah, kelompok kedua ketuanya Ibu Trisnawati. Bila anak-anakku untuk mengerjakan tugas ini diharapkan untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Saya persilahkan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Ya, Yang ini ya, Bu. saya kasih tugas Ya, Bu. ya kelompok satunya, yaitu apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Falaq. Itu kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 membahas tentang 4 kejahatan yang ada di dalam surah Al-Falaq ini tadi. Silakan anak-anak kerjakan. Saya tunggu ya. Bagaimana anak-anak udah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Baik. Di sini saya minta untuk mempresentasikan dari kelompok 1, saya persilahkan kepada Ibu Jumatul Aini untuk Ya, membaca apa itu perintah Allah di dalam surah Al-Falaq tadi. perintahnya Bu yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah, Bu. Bagus, dari kelompok 2. Ayo berikan tepuk tangan kepada kelompok 1-nya. Bagus, itu dari kelompok 1. Untuk seterusnya kelompok kedua yang maju ke depan, silakan bacakan hasilnya Ibu Trisnawati, yaitu kejahatan, ada 4 kejahatan tadi. Kejahatan dalam surat Al-Falaq itu 1, kejahatan gelap gulita, kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, kemudian kejahatan dari orang yang dengki, kemudian kejahatan dari manusia. Ya, kejahatan dari makhluk hidup. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Jawabannya tadi udah bagus semua, udah betul semua. Baik, anak-anak, itulah tadi hasil yang telah kita laksanakan. Nah, dari diskusi tersebut kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menguasai Al-Falaq. Al-Falaq itu penguasa subuh. Nah, memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk memerintahkan kita selalu berlindung dari segala kejahatan. Terus kejahatan apa saja tadi? Itu ada 4 tadi. Kejahatan makhluk yang diciptakan. Yang pertama tadi. Yang kedua, kejahatan apabila malam gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan wanita tukang sihir. Yang keempat, kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Nah, itulah tadi bahwa kita selalu berlindung kepada Allah, karena kita tidak boleh berlindung selain karena Allah. Karena kenapa? Selain Allah, Bu. Ya, kenapa kita tidak boleh berlindung selain kepada Allah? Karena itu merupakan perbuatan yang syirik. Sementara Syirik. apa syirik itu, nah? Artinya Menduakan Allah. Bukan Allah, Bu. Iya, bagus anak-anak. Berarti tidak boleh
menduakan Allah dan mendustakan Allah itu karena dosanya tidak bisa diampuni. Diampuni, Bu. Nah, jadi pesan moral hari ini agar kita selalu membaca Al-Quran surah Al-Falaq karena surah Al-Falaq ini dapat melindungi kita dari berbagai kejahatan. Nah, jadi contoh, apabila kita mau tidur kan, nah, coba dibacakan surah Al-Falaq ini tadi. Kenapa? Agar selama kita tidur tadi terjaga dari kejahatan. Kemudian apabila kita hendak melakukan perjalanan, maka baca dulu surah Al-Falaq ini tadi. Agar kenapa? Agar kita di dalam perjalanan itu selalu terjaga. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham semua kan tentang surah Al-Falaq tadi? Sudah, Bu. Nah, kalau udah paham semua, pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu. Nah, untuk pertemuan minggu depannya kita lanjutkan dengan materi Al-Quran surah Al-Ma'un. Dapat tadi nak untuk pelajaran minggu depan tentang apa? Al-Quran surah Dan surah Al-Ma'un. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Ibu Nurul Mayanti ya. Tahapan-tahapan pembelajarannya juga sudah dilaksanakan, sudah sesuai kan, penguasaan materi juga sudah, komunikasi, berusaha untuk berkomunikasi dengan siswa juga sudah muncul di sana. Cuman yang masih belum muncul secara fakta itu di bagian kontekstualisasi materi itu, Bu. Jadi sama seperti yang lain. Jadi memang sudah ada contohnya kan, mau tidur, membaca surah Al-Falaq, biar enggak tertidur oleh mimpi yang buruk dan sebagainya. Nah, cuma sekarang ini kan konteksnya kan banyak sekarang ini kan. Kayak kalau orang sukses kan, berarti kan ada orang iri, dengki dan sebagainya. Nah, agar kita terhindar dari iri, dengki orang dan sebagainya, maka apa? Kita juga harus membaca surah Al-Falaq ini dibarengi dengan aksi nyata, apa disedekahkan sebagian rezekinya kan gitu, Bu. Iya, Pak. Terus kalau sekarang ini kan banyak kendaraan kan. Kalau kita mau keluar rumah, kendaraan banyak dan sebagainya, tahu-tahu nanti itu ditumbur orang. Ya. Nah, kita usahakan untuk selalu membawa ini membaca surat Al-Falaq agar apa? Nah, Al-Falaq. Misalkan mau pergian jauh kan, kita kan nggak tahu kan, mungkin di situ ada jambret, ada penodong, ada perampok dan sebagainya kan. Nah, makanya apa? Langsung ke situ kontekstualisasinya kan gitu, Bu. Iya, Pak. Terus ketika kita ke sekolah, ini jadi bagusnya tadi waktu diskusi minta anak-anak itu, pengalaman anak-anak itu kira-kira yang dijahati orang itu apa saja. Apa di fitnah, apa di ini, di adu domba dan sebagainya. Nah, di ini jadi nanti berkembang itu, Bu. Kalau seandainya cuma teori-teori terus, konsep-konsep yang disampaikan, nanti malah bosan anak-anak itu. Iya, Pak. Tapi kalau mereka suruh mengungkapkan pengalaman dalam hidupnya dari kejahatan orang kan, dari fitnah orang, dari mungkin diancam orang, dihardik orang, atau dibully kalau sekarang ini kan. Iya. Nah, sekarang ini kebanyakan dibully. Jadi harus ke situ arahnya itu, Bu, kalau kita ngajar sekarang ini. Terus usahakan kalau bisa jangan terlalu banyak menggurui siswa. Kita galilah pengalaman siswa itu bagaimana kan. Terus kalau mengambil pengalaman dia ketika dia belajar TPA kan. Kamu pernah hafalan Al-Falaq, Nak? Nah, di mana? Di TPA atau dengan orang tua atau dengan apa dan sebagainya.
Jadi mereka nanti akan menceritakan pengalaman dia ketika belajar itu. Yang dipelajari apa saja dan sebagainya. Nah, itu nanti akan muncul tuh kan. Jadi pengalaman mengungkapkan apa yang pernah dilakukan itu malah yang membahas dengan anak, sehingga dia nanti yang banyak bertanya dengan kita bagaimana isi kandungan Al-Falaq itu sendiri malahan. Termasuk Nabi Muhammad yang pernah disihir oleh orang kan, diganggu oleh jin dan sebagainya. Nah itu nanti anak ini akan berpikir sendiri, oh ya seperti itu berarti ya. Kalau gitu berarti penting betul surah Al-Falaq ini kita hafalkan, kita amalkan. Kalau besok kita baca terus, nah kan gitu. Jadi mungkin itu sebagai masukan Bu. Jadi yang lain juga perlu ada kontekstualisasi. Langsung contoh nyata di lapangan nanti. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada yang mau tanya Bu sebelum kita masuk kepada peserta berikutnya lagi? Boleh nanya Pak? Boleh, Saya mau boleh. nanya untuk apa namanya kompre nanti Pak. Itu kayak gimana Pak? Gambaran tugas kami maksudnya Pak. Oh, masih panjang tuh Bu prosesnya tuh. Itu ya Pak. Jadi apa sekarang ini terus PPL itu semua masuk ke kompre nanti. Nah, komprehensif ini kan yang kita lalui inilah, yang kita lalui ini nanti akan ke situ. Yang LMS itu kita pahami, insya Allah bisa nanti jawabnya itu. Nah, yang agak susah tuh waktu UP itu, Bu. Waktu UP itu uji pengetahuan yang dari pusat, karena mereka memiliki nilai 50%. Jadi yang kita dari mulai lokakarya, peer teaching, PPL, uji kinerja UKIN itu cuma 50% sampai ujian komprehensif tuh. Nah, jadi perlu banyak membaca literasi tentang PPG, tentang profesi kita sebagai guru agama, sebagainya. Mengerjakan AKM untuk guru. Pak. Sudah kan? Ada soal literasi, ada soal numerasi, ada soal Numerasi, survei Pak. lingkungan kan? Nah, itu yang arahnya ke sana itulah arahnya. Yang jelas pembentukan program moderasi beragama. Nah, kita harus banyak tahu tentang moderasi beragama itu untuk UP kan. Terus bagaimana harapan kita kan kalau seandainya ditemukan kasus seperti gini kan di sekolah ada bermacam-macam agama dan sebagainya gini-gini, kepala sekolah jawabannya itu mengarah kepada toleransi untuk persatuan integritas bangsa kita ini. Jadi ke situ nanti arahnya. Enggak jauh beda dengan AKM yang kita kerjakan itu lah. Yang penting kita mulai belajar terus, kita ikuti tahapan PPG ini, terus apa yang diberikan di dalam modul itu kita baca-baca, insya Allah nanti bisa jawab. Amin ya Allah.